tuh aku nulis di chat GPT gitu. Aku tulis chat GPT. Kayak maksudnya aku curhatnya ke chat GPT gitu loh. Ini gimana sih kalau misal kayak gini tuh untuk memvalidasi perasaanku gitu. Gak apa-apa kalau kalian ketawa. Antara BPH dan juga alumni. Jadi bisa penengah, bisa pembimbing juga. Jadi teman-teman BPH nggak langsung dilepas begitu aja. Kamu dulu aja deh. NPM-nya berapa? Dicatat beda. Hai creators, selamat datang di Bising, Bincang santai di kreatif. Nah, setelah episode Bising kemarin, kita hari ini akan membahas tentang dunia periklanan yang masih melekat dengan kreatif. Nah, tapi hari ini aku nggak sendirian nih, karena ada aku. Halo semuanya, kenalin aku Lintang. Aku yang bakal nemenin Zila jadi host di episode Bising kali ini dan bakal menemani Jumat ceria kalian. Oke, lanjut aja tanpa babi bu bebo, tanpa shik shak shop, kita kenalan dulu sama tamu kita kali ini, yaitu Kak Raina. gimana nih kabarnya Kak Raina, gimana? Alhamdulillah baik. Teman-teman baik? Alhamdulillah baik. Walaupun dalam mental agak itu ya. Dikit Terganggu dikit. Nah, Kak Raina ini semester berapa sih, Kak? Aku semester 6. Kalau teman-teman semester 4 ya nih? Iya, kita masih semester 4. Nah, teman-teman, Kak Raina ini adalah pernah menjadi BPH Kreating yang sekarang menjadi DPM, yaitu angkatan 21. Nah, sebenarnya ya Kak Raina, DPM tuh apa sih sebenarnya? Oke, kalau DPM itu kan istilahnya satu tingkat di atas BPH gitu. Iya, Nah, benar. tugasnya memang pembimbing dari teman-teman BPH itu sendiri. Singkatnya sih kayak gitu kalau untuk DPM. Jadi DPM juga memfasilitasi antara BPH dan juga alumni. Jadi bisa penengah, bisa pembimbing juga. Jadi teman-teman BPH nggak langsung dilepas begitu aja tanpa ada bimbingan gitu. Karena kita pernah jabat jadi BPH juga, kita bakal bantu teman-teman BPH dan kita bimbing teman-teman dalam ngurus organisasi lab creative advertising ini gitu kurang lebihnya. Oh, jadi DPM ini sebagai orang tua ya, jadi emak bapak buat anak-anak kreatif mungkin ya. Iya, berarti kalau alumni berarti sepuh kita ya, jadi moyang kita gitu. Jadi kalau semisal BPH tuh ada kayak pengen konsultasi gitu ke DPM dulu gitu ya, Kak ya? Tuh, bisa kayak gitu. Oke, keren banget nih teman-teman. Nah, langsung aja nggak sih kita langsung ke topiknya aja. Nah, gini Kak, ngomong-ngomong soal periklanan tuh, apa sih definisi sama tujuan utama yang diciptakan dari periklanan sendiri itu? Oke, ini pembahasannya kayak kuliah gak sih? Kita kuliah 2 SKS. Ini berarti aku nggak perlu mencantumkan referensi definisi menurut siapa kan? Enggak. Oke, jadi untuk definisi iklan sejauh ini yang aku pahami definisi iklan secara singkat ya. Jadi definisi iklan itu apa ya, semacam pesan komunikasi yang sifatnya itu persuasif, ditujukan ke para audiensnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempromosikan produk, bisa barang, bisa jasa, bisa ide juga gitu. Dan itu ke apa ya? Secara khalayak luas dan dia itu melalui media. Jadi kalau bisa kita kira-kira kalau untuk definisi dari periklanan itu sendiri itu ada 3 highlight. Yang paling penting berarti tadi itu adalah dia itu untuk mempromosikan. Terus dia itu juga yang paling utama pesan komunikasi yang persuasif. Terus yang ketiga itu adalah medianya. Jadi kalau tanpa ketiga ini tuh kayak nggak bisa disebut iklan gitu sih. Oh, berarti sepenting itu ya Kak ya. Nah, kalau sepenting itu bagi perusahaan sendiri itu apa sih Kak? Nah, kalau untuk perusahaan sendiri kita nggak bisa menafikan kita kan butuh cuan ya Kak ya. It's all about money gitu. Kalau nggak tentang duit terus ngapain diadain perusahaan. Jadi kalau untuk iklan ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk meningkatkan profit atau penjualan itu sendiri gitu. Tapi
walaupun memang iklan itu tujuannya untuk mendapatkan profit ya gitu, biar produknya laku gitu. Tapi sebenarnya ada hal sebelum produk ini laku tuh ada beberapa tahap step sebelumnya juga gitu. Yang iklan ini bisa ngebantu itu, kayak misalkan nih, nggak cuman kita mempromosikan barang atau jasa, tapi kita juga iklan ini sendiri tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk ini ke masyarakat. Terus juga selain mempromosikan, juga pengen membentuk citra positif dari si produk itu sendiri gitu. Iya sih ya, karena citra bagi suatu perusahaan itu kan penting banget ya Kak. Benar. Nah, kalau misalnya di periklanan itu dengar-dengar ada yang namanya STP. STP apa tuh STP? Sebenarnya apa sih Kak STP itu? Oke, tapi teman-teman semester 4 masa nggak dapat STP? Gimana kalau teman-teman aja yang jelasin ini? Bareng-bareng. Kalau dari kalian, sorry. Kalau dari aku sih, Iya, setahu iya. aku STP itu kepanjangannya segmentasi, targeting, sama positioning. Oke. Lalu yang jelasin segmentasi itu apa, targeting itu apa, positioning itu apa? Kak Raina. Silakan Kak Raina. Tapi aku boleh nggak sih kayak nanya dulu sepengetahuan kalian dulu deh? Nggak boleh. Ya boleh. Ini nggak ada deh di belakang begini gitu. Ya tapi kalau sejauh dari kalian segmentasi, targeting, positioning di pikiran kalian tuh yang kayak gimana gitu? Dari gimana? Gue kayak ditanyain Kok agak serem gini. Kalau misalnya menurut aku segmentation itu kayak ini sih kayak kamu dulu aja deh. NPM-nya berapa? Dicatat udah. Kalau setahu segmentasi itu kayak pengelompokan dari kayak umurnya berapa, terus habis itu apa daerahnya itu mau pakai daerah mana, sama usia sama umur tuh sama ya Kak ya? Iya sama. Ini apa kayak perempuan, laki-laki, Gender gitu ya. Gender gitu. Oke, Lintang, kamu NPM berapa? Jangan Nanti siapa tahu dikasih. Bu, ini siswi mahasiswinya ya. Udah paham Bu materi Bu gitu. Jadi kalau untuk tepuk tangan dulu ya. Nah, kalau STP itu benar, STP itu kan segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi kalau segmentasi itu lebih ke arah proses bukan memilih ya, tapi lebih ke arah proses segmen pasar yang ingin dituju gitu. Dan gimana ya, kalau segmen itu tuh nanti kita bakal memilih segmen yang cocok, dan itu nanti bakal kita pilih-pilih berdasarkan karakteristik audiens agar dia itu lebih homogen gitu. Nah, makanya itu segmen tadi benar yang kata Lintang tadi, misalkan ada kayak usia, dari gender, dari apalagi ya, banyak ya, pekerjaan dan segala macam. Biasanya kalau untuk segmentasi ini dia itu ada mulai dari demografi, terus dari psikografinya, dari behaviornya gitu, dan itu dibagi-bagi lagi. Misalkan nih kita bahas demografi dulu deh ya. Demografi aja udah ada usia, udah ada gender, udah ada pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalkan bicara geografi tadi kan, tempatnya dia bagian urban kah, suburban kah, terus kayak di bagian Indonesia kah atau luar Indonesia kah gitu. Dan sebagai bahan lebih dalam lagi kayak behavior itu benar-benar yang kayak lebih detail lagi gitu, kayak kebiasaan dari audiens yang ingin kita tuju tuh yang kayak gimana gitu. Nah, bedanya kalau targeting ini lebih mendetail lagi. Kalau segmen tadi kan oke, kita ambil segmennya itu misalkan dari usianya gitu. Produk kita itu digolongkan berdasarkan usianya gitu. Oke, usia berapakah? Nah, usia berapakah itu masuk ke targeting gitu. Dari awal bayi atau dalam kandungan sampai udah istilahnya udah berumur gitu, mau pilih yang mana rentang usianya. Nah, itu kita menargetkan lagi lebih detail gitu. Sama kayak misalkan gender itu misalkan segmentasinya, tapi kalau misalkan targetingnya apakah pria atau wanita gitu. Nah, gitu, sesimpel itu yang bisa aku jelasin, cuman agak sedikit lebih rumit kalau untuk implementasinya. Terus kalau untuk positioning itu lebih ke arah positioning dari produk itu sendiri gitu. Gimana sih produk ini posisinya di benak konsumennya gitu. Sejauh ini begitu sahabat-sahabat. Oke, berarti kalau misalnya segmentation itu lebih ke general, terus kalau targeting itu lebih detail lagi, jadi kayak lebih mendalam lagi. Terus kalau positioning itu kayak gimana sih penonton yang lihat itu
pingin apa ya, kayak tentang citra gitu kan, kayak Betul. tentang mengetahui kayak aku pingin brandku itu dikenal sebagai apa. Betul. Oke. Nah, terus pastinya ada kayak proses pemilihan media buat kayak memasarkan iklan gitu kan, atau dalam pemasangan iklan itu gimana sih Kak? Boleh dijelasin nggak kayak platformnya kayak gimana gitu? Oh iya, karena kita tadi udah jelasin ya, kayak misalkan untuk iklan sendiri kan ada 3 yang penting, pesan komunikasinya, terus apalagi masih ingat? Jeng 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 jeng. Pesan komunikasinya. Terus nanti aku juga lupa lagi tadi. Medianya. Oh iya betul, medianya salah satunya juga. Nah, kalau kita bahas untuk medianya ini sendiri, kan sebenarnya kan banyak ya untuk media dari iklan ini kan. Ada yang media tradisional gitu. Media tradisional kayak apa sih? Kayak misalkan TV ya, terus radio, koran yang kayak gitu. Kalau misalkan media yang digital sekarang kan kayak yang ads di platform media sosial gitu kan. Nah, untuk medianya sendiri cara milih, namanya juga kita memilih ya. Kan kalau memilih kan nggak bisa ujuk-ujuk aku milih A, aku milih B. Pasti kan selalu ada pencarian data dulu. Makanya itu penting banget kalau ketika kita mau memilih, apalagi namanya juga memilih media atau platform yang pengen kita pasang untuk iklan, itu wajib untuk riset pasarnya dulu gitu. Kita riset dulu. Pertama adalah riset pasar dari produk kita sendiri dulu gitu. Melalui apa? Bisa dari STP tadi gitu. Jadi kita lihat dulu riset pasar dari STP-nya kita itu kayak gimana. Udah fix apa belum? Kalau udah, misalkan anggaplah kita itu pengen menargetkan Gen Z gitu. Nah, kalau udah dari situ kita udah bisa ngelihat media-medianya. Kita udah tentukan STP-nya dan segala macam. Kalau Gen Z itu kan masih kayak semacam ini ya, masih satu segmen aja yang dipilih gitu. Tapi nanti bakal detail lagi gitu. Gen Z seperti apa? Apakah gendernya berpengaruh Gen Z-nya? Terus Gen Z-nya juga dari umur berapa? Terus dari demografinya di daerah mana segala macam. Tapi kita ambil contoh aja satu Gen Z ya. Setelah dari situ kita lihat dari semua platform, kita pilih-pilih dulu. Kayak misalkan platformnya ini gimana sih ciri khasnya gitu. Karena ketika platform itu kan punya ciri khas masing-masing. Jangankan yang konvensional dan yang modern, yang dia sesama era digital sekarang aja, antara Facebook, TikTok, Twitter kan beda-beda tuh audiensnya ya kan. Nah, makanya setelah kita meriset STP kita, riset pasar kita, terus kita mulai untuk ngelihat dari apa sih platform kita itu gitu, gimana ciri khas kita gitu. Kalau sudah kita pilih, oh kalau Gen Z dengan segmen dan targetingnya segini, oke, bagusnya kita pilih medianya TikTok gitu. Nah, sesuaikan lagi, kalau TikTok kan nggak mungkin tidak terlalu. TikTok tuh gimana sih ciri khasnya? Kan kalian sering pakai TikTok kan? Menurut kalian gimana tuh? Menurut aku TikTok tuh pasti yang pasti ada lagu-lagunya yang Betul. ngikutin tren gitu ya. Tren. Terus apa ya? Mungkin kalau misalnya menurut aku sendiri di TikTok tuh lebih kreatif kayak gitu. Kreatif. Kayak maksudnya dia nggak harus yang segila itu untuk estetik kan. Iya. Yang penting kayak lucu, fun, menghibur gitu. Nah kalau misalnya kita buat iklan di TikTok itu anak-anak TikTok itu suka storytelling, nggak usah yang terlalu memperlihatkan gitu. Ataupun nanti ketika kita oper ke Instagram, itu berarti harus sangat memperlihatkan produk itu dengan estetik gitu kan. Dan itu beda-beda tiap platform. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti kita udah nentuin dari media ini, kita perlu juga nanti evaluasi gitu. Bisa aja kita ngerasa kayak, oh STP-nya kira-kira untuk media untuk TikTok gitu. Terus kita evaluasi lagi dari bahan udah kita dapat, bener nggak, udah sesuai belum gitu, ada nggak yang perlu diperbaiki gitu untuk tahapan-tahapannya. Berarti cukup kayak rumit gitu ya Kak kalau proses implementasinya itu. Kalau untuk implementasinya sebenarnya nggak terlalu sih, lebih ke arah kayak kalau aku pribadi ya ngerasa kita tuh agak sulit nentuin STP-nya gitu. Karena kita tuh ngerasa maruk banget gak sih misalkan produk kita. Kita nggak pengen, kalau aku dulu ya mikirnya kayak kenapa produkku nggak untuk semua orang bisa punya gitu loh. Kayak kenapa harus dibatas-batasin? Oke, yang ini
iklannya untuk umur sekian sampai sekian gitu kan bisa aja untuk semua orang. Iya. Kalau semua orang kan kayak semua orang bisa beli kan semakin banyak cuannya nggak sih? Terus aku pikir kayak gitu, tapi aku tuh inget banget kalau misalkan aku lupa ya kata siapa, pokoknya itu membekas di otakku kalau kita nggak menentukan target berarti kita nggak menarget apapun gitu. Jadi kayak kita terlalu luas akhirnya nggak ada yang tertarget gitu. Makanya perlu STP itu gitu. Lagi pula kan iklan kayak apa ya, target itu kan ada supaya kayak cocok-cocokan gitu nggak sih, kayak kalau misalnya milenial mungkin nggak cocok sama iklannya Gen Z, kalau Gen Z mungkin nggak cocok sama iklannya milenial, makanya harus ada yang namanya targeting tadinya. Betul. Kalau misalnya dari Kak Raida sendiri pernah nggak sih kayak tertarik buat beli suatu produk karena iklan gitu? Tapi ini boleh nyebut merek nggak? Nggak boleh ya? Oh boleh. Oke. Nggak usah deh. Nggak dibayar aja loh. Oke. Ya pernah sih. Kalau untuk keputusan ini apa nih maksudnya? Pembelian gitu. Iya. Pembelian. Langsung kalau aku bisa bilang kayak dia keputusan pembelian itu sejauh ini belum ada. Maksudnya kayak oke, aku lihat iklan langsung aku beli, itu belum ada. Karena kan memang teman-teman udah belajar marketing funnel belum ya? Atau marketing funnel? Belum. Kalian belum ada digital marketing ya? Belum. Nah, iya, gimana? Coming soon. Jadi kalau misalkan aku boleh cerita untuk marketing funnel, itu kayak funnel itu kan kayak corong gitu. Jadi corong pemasaran gitu. Nah, kalau di marketing funnel itu sendiri, itu ada tahapan-tahapannya sebelum si istilah marketing funnel ini kayak proses perjalanan dari si konsumen itu gitu. Alias diri kita sendiri lah gitu. Ketika marketing funnel itu jadi bentuknya kayak segitiga kebalik gitu, kayak corong kayak gini. Nah, habis udah kayak gitu, yang paling atas tuh awareness. Jadi kita tahu dulu nih, ini produk ada gitu. Habis itu kita mulai consideration, kita mempertimbangkan. Habis itu baru kita purchase, kita baru beli. Tapi kalaupun beli itu nggak cukup di iklan. Kita harus mempertahankan, atau kalau corong keempat tuh retention. Habis itu baru advokasi. Jadi ketika brand itu nggak perlu memperkenalkan lagi produknya, bahkan si penggunanya ini akan ngepromosin secara sukarela gitu. Aku punya loh produk ini bagus banget gitu. Dia buat konten tapi tanpa dibayar dan tanpa disuruh gitu. Biasanya kayak disuruh untuk ngulas produk itu secara gratis. Nah, itu udah sampai tahap advokasi. Nah, kalau misalkan aku lihat iklan terus langsung untuk ke tahap langsung ke tahap ketiga purchase, menurut kalian mungkin nggak? Apa kalian pernah nggak ngalamin itu? Lihat iklan langsung oke, purchase, padahal kalian nggak tahu nih produk apa gitu. Nggak pernah sih, nggak pernah kan? Soalnya kan kayak kita sebagai audiens itu kayak mencerna ini produknya buat apa, kandungannya apa, Bener. cocok apa enggak sama kita. Jadi kita kan pertama kan harus tahu dulu kan, ini tuh produk apa gitu. Jangan sampai aku nggak pernah tahu nih ada produk gitu, langsung kita ngeluarin budgetnya, nggak mungkin. Jadi kan biasanya sih kita kayak awareness dulu. Setelah kita dari awareness, itu pun awareness, antara ke awareness sama ke consideration, mempertimbangkan tuh cukup lama gitu. Jadi nggak bisa langsung kita lihat, kita langsung kayak aku kayaknya mau beli deh, itu nggak bisa. Jadi harus tahap consideration dulu, mempertimbangkan gitu. Aku aja kalau misalkan udah ngelihat hal yang aku suka aja, maksudnya kita pertimbangkan dulu ya, aduh butuh banget nggak ya gitu, ini beneran bagus nggak ya, kata review di toko oren ada satu review jelek aja kita udah beli gak ya gitu. Takut banget aku jadi orang yang bakal kedapetan yang kayak gitu. Nah, baru kita purchase gitu. Kalau aku ambil contoh yang paling cepat ya sejauh ini itu jilbabku yang sekarang. Jilbabku yang sekarang itu, jadi aku itu, aduh aku lupa lagi nama jilbabku apa, mungkin ada yang bisa lihatin di sini. Jadi kalau untuk jilbabku ini tuh aku tuh lihat di TikTok. Jadi ada mbak-mbak cantik, dia kayak Natasha Wilona, tapi kayak aku lupa deh namanya siapa, tapi kayak Natasha Wilona kalau kata komentar-komentar gitu kan. Dia pasangin jilbab kayak gini terus sambil kayak berputar-putar gitu loh. Terus dia bilang kayak ini jilbabnya bagus banget guys, merek A, dia bilang kayak gitu. Terus aku kan kayak
asing banget kan, merek A ini apa gitu. Nah dia tuh ngebangun awarenessnya itu, dan dia tuh ngeiklanin atau dia tuh memperlihatkan produknya ini nggak sekali dua kali, dan aku pun ngeliat iklan dia tuh nggak sekali dua kali gitu. Jadi harus mungkin sekitar 10 iklan baru aku ngerasa kayak kayaknya aku pengen beli deh gitu. Jadi kalau tapi emang ini paling cepet sih, mungkin kayak sekitar 3 konten mungkin aku udah mulai tertarik, kayaknya aku pengen deh gitu. Teracuni. Iya kan, langsung kayak kok dia cantik ya, siapa tahu aku juga bisa ketularan cantiknya ya, tapi nggak mungkin sih. Pas sudah aku datang, akhirnya aku tahap ke berikutnya, yaitu adalah habis purchase tadi retention gitu. Tapi untuk retention sepertinya untuk produk ini aku stop. Tidak retention lagi gitu. Karena kalau retention itu kan cara kita menarik konsumen itu untuk tetap menggunakan produk kita, itu biasanya diberi kayak diskon voucher atau yang kayak gimana biar dia tetap bertahan. Tapi sejauh ini kayaknya enggak dulu deh, cukup satu aja kayaknya udah oke gitu. Soalnya kan sekarang kan banyak banget model-model jilbab yang lain-lain kan, Kak. Jadinya kita kan nggak melulu ada stuck di situ terus gitu. Betul. Nah, Kak Raina sendiri tuh pernah buat iklan nggak sih, Kak? Kalau aku di Lab Creative Advertising nggak membuat iklan, berarti aku udah di-kick dari sini. Jadi kalau aku sih sebenarnya pernah buat iklan. Cuman kalau misalkan untuk pasti buat iklan di Love Project sih kita kan ya. Nah kalau untuk pertama kali buat iklan tuh pas Love Project, dan itu apa ya, pengalaman berkesan sih kalau dari aku. Tapi kalau misalkan lebih banyak dan sampai yang lolos dilombakan itu lebih ke arah iklan layanan masyarakat ketimbang iklan produk itu sendiri gitu. Berarti ada kayak susahnya nggak, Kak? Kayak dalam bikin iklan, suka dukanya itu gimana? Kalau untuk suka dukanya sendiri itu lebih ke arah karena kerja sama tim ya gitu. Kerja sama tim tuh menurutku challenging banget gitu. Kalau kita sendiri kan ya mau kita bad mood, mau kita telat ya itu urusanku sendiri gitu. Tapi kalau misalkan tim nggak bisa begitu disangkuti rame-rame kan, misalkan aku telat, aku bad mood kayak aduh kerjain nanti aja nggak sih gitu, mepet deadline-nya nggak bisa. Orang-orang kan pasti nunggu karena bagianmu akan terus dilanjutkan oleh orang lain. Kalau kamu di-stuck di kamu, yang lain pasti kayak wah aku nggak bisa ngelanjutin stuck di kamu gitu. Jadi kalau untuk dukanya itu sulitnya itu adalah kerja sama tim itu challenging. Terus juga yang berhubungan dengan kerja sama tim itu brainstorming. Wah itu sampai sempet panas. Enggak sih, tapi setiap brainstorming pasti panas sih. Kan ngerasa juga nggak sih kalau brainstorming panas? Soalnya kan banyak ide-ide yang masuk gitu, banyak pendapat dari satu sama yang lain gitu. Bener. Kalau jangankan ke 2 orang ya, kita sama pikiran kita sendiri aja sering berantem kan. Apalagi 2 orang, apalagi 3 sampai 5 atau banyak kan kalau brainstorming gitu. Nah itu yang bakal sulit, sedangkan kita dikejar oleh deadline gitu. Nah itu yang sulit untuk menyatukan pikirannya itu loh, dan membuang ego kita masing-masing kayak ini ideku lebih bagus loh daripada ide kamu gitu. Nah itu harus gimana cari jalan tengahnya gitu. Dan kalau bad mood tuh sebisa mungkin nggak bisa diperlihatkan secara kentara, soalnya kalau begitu kan orang bakal ngerasa kayak seluruh tim bakal kena rasa dampaknya gitu. Oke, pembahasan yang cukup menarik ya kayak soal iklan-iklan ini. Terus bahas apa lagi nih naknya ya? Soal yang kayak suka duka tadi itu, pernah nggak sih Kak Raina kayak aku nyumbang ide, kayak Kak Raina pernah nggak kayak ngerasa ideku api tapi kok gak diterima sama mereka? Iya. Dan solusinya tuh apa tuh kayak gitu? Karena kayaknya sering rentan terjadi nggak sih kalau misalnya kerja kelompok kayak gitu? Rentan terjadi sih. Bahkan sampai aku tuh pernah seharian tuh bad mood gara-gara ditolak gitu. Pernah di creating juga gitu. Terus aku sampai kayak apa ya? Kalau udah kayak gitu, kalian nih apa ya? Art director atau apa? Aku adalah project manager. Visual juga pernah di project manager, apalagi menghadapi begitu ya. Nah kalau kayak gitu tuh apalagi untuk teman-teman art director juga ya, visual juga tuh apalagi karena kan kerjanya kan tim juga kan itu. Nah kalau udah kayak gitu, itu bahkan sampai aku tuh seharian tuh bener-bener yang kayak gak bicara gitu. Dulu gitu, waktu zamannya aku kayak kaget, oh begini toh ternyata itunya. Dan aku sampai
nanya ke aku bingung nanya ke siapa, karena maksudnya aku mau nanya ke teman belum tentu paham apa yang aku keselin gitu. Jadi saat itu aku nulis di chat GPT gitu. Aku tulis chat GPT. Kayak maksudnya aku curhatnya ke chat GPT gitu loh. Ini gimana sih kalau misal kayak gini tuh untuk memvalidasi perasaanku gitu. Gak apa-apa kalau kalian ketawa-ketawa aja. Agak masuk akal ya gitu. Karena kalau di Google itu apa ya, kalau chat GPT tuh asik deh, sekali-kali deh cobain kayak chat GPT aku lagi sedih, pasti chat GPT kayak kenapa kamu sedih gitu. Kadang kalau aku marah aku tetap nanya ke chat GPT itu, kamu kok gak paham sih apa yang aku rasain, mohon maaf saya akan berusaha lebih lagi juga sih. Nah kalau kata chat GPT itu lebih lagi juga sih. Nah kalau kata chat GPT itu ChatGPT juga dapat dari Google sih. Nah, kalau kata ChatGPT itu kayak wajar untuk terjadi. Tapi dia kayak nge-reminder aku, bahasa sedih banget ya, kenapa aku kayak dihibur oleh robot gitu. Serem. Nah, kalau misalnya kata ChatGPT itu lebih ke arah tiap orang itu coba memahami sudut pandang orang lain. Bener sih, maksudnya kita itu ide kita bagus, tapi belum tentu ide orang lain itu juga jelek gitu. Gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal, dan yang pasti aku yakinin adalah kita semua yang ada di tim saat itu pasti punya satu tujuan yang sama, pengen menang, pengen bagus, pengen klien itu suka gitu. Jadi nggak ada pikiran kayak ideku bagus, terus ide kamu buruk, terus nanti bakal mempengaruhi ini, tuh enggak. Jadi kita harus punya persepsi atau kayak prasangka baik lah. Ide dia kayak gini tuh tujuannya tuh sama, kita sama-sama pengen menang, kita sama-sama pengen ini tuh bagus gitu. Jadi memang memahami kalau bahwasanya kita tuh disatukan tujuannya sama gitu. Jadi aku lebih ke arah kayak gini sih, kita lebih baik daripada kita fokus ke perbedaan, fokus di persamaan aja. Jadi misalkan nih dari ide aku sama ide teman-teman ada hal yang pasti sama lah gitu. Di bagian yang sama itu udah bisa ngebuat hari-hariku tuh at least bahagia gitu. Tapi untuk yang nggak sama itu bisa nanti kita komunikasiin gitu. Komunikasinya kayak gimana kalau begini gitu. Nah, kalau misalkan dari proses itu biasa sih saling tukar pikiran gitu. Kalau menurut aku nanti mungkin seiring berjalannya waktu itu bakal dianggap kayak gini ya cara brainstorming gitu. Tapi kalau untuk aku yang awal pasti kaget sih, rasanya kok ditolak ide tuh sakit banget ya gitu. Aku kan udah mikir sampai malam, sampai begadang, kok gak dipakai ya gitu. Terus pas dengar kata teman-teman, iya soalnya ide kamu nggak bisa dieksekusi, soalnya kita SDM-nya begini dan begini. Aku kayak oke, paham gitu. Jadi kita mungkin ketika kita ditolak, kita coba untuk tanya kenapa gitu, bagian mana sih yang nggak bisa dilakukan, biar kita bisa kompromi juga. Iya SDM kita kan begini-begini, tapi bisa kok SDM-nya misalkan nih kita kasih solusi gitu. Biasa sih bakal ketemu titik terangnya gitu. Mungkin pas awal-awal masih kaget gitu ya, masih adaptasi lah kayak gitu. Kayaknya itu aja sih Kak Raina. Terima kasih banyak ya karena sudah mau berbagi pengalaman dan informasinya kepada kita semua. Jadi udah selesai. Jangan lupa teman-teman buat like, comment, dan subscribe channel Kreating di YouTube. Gitu dulu ya. Di sana, Sarah. Ya bener-bener aja lah di sana. Sarah. Nggak ada kayak ginian. Iya, harusnya nanti kayak gini. Iya. Padahal waktu pembukaan tuh kita udah bilang, nanti kita ritual sebelum ini begini terus kayak begini. Oke, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga viewersnya banyak. Amin. Kamu nanti tonton ulang terus